Selamat pagi teman-teman Liputan 6 dan MTech Media. Ini saya sedang bergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Travel Agent seluruh Indonesia Astindo dengan Ibu Pauline Suharno. Bu Pauline, terima kasih atas waktunya menyempatkan untuk Zoom di long weekend ini. Yang pasti memang long weekend adalah momen di mana pergerakan masyarakat untuk berlibur juga banyak ya Bu ya. Tapi menyikapi beberapa kabar, jadi ada maskapai yang memang menaikkan tarif pesawat ya, berbagai penyebab juga berdampak pada tiket pesawat yang naik seperti eskalasi geopolitik global, harga aftur juga kan, dan juga beberapa dampak lainnya yang menyebabkan tiket pesawat ini harganya perlahan melambung, bahkan mungkin kecil kemungkinan untuk turun kembali. Untuk tanggapannya seperti ini gimana sih Bu? Ya, sebetulnya kita juga sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini karena di tengah tadi dengan banyaknya liburan long weekend kita harapkan bisa membantu untuk perputaran ekonomi terutama di daerah-daerah destinasi. Nah, cuma sayangnya tadi seperti yang sudah disampaikan tiket pesawat domestik ini naiknya nggak kira-kira ya Mas ya. Walaupun dengan sudah adanya subsidi dari pemerintah berupa penghapusan PPN, kemudian keringanan airport tax dan sebagainya, tapi harganya masih agak kurang wajar lah. Kalau tahun lalu dengan harga sebegitu aja masyarakat sudah merasakan harga tiket pesawat domestik ini tidak reasonable, sekarang malah semakin parah gitu kurang lebih. Jadi contoh tiket ke Jogja itu dari harganya 2,3 juta, sekarang pulang pergi 3 juta. Lalu tiket ke destinasi favorit kita semuanya, Bali, yang tadinya harganya berkisar 3,5 sampai 3,7 juta, itu menjadi 4,8 juta. Saya bicara mengenai maskapai full service ya, bukan maskapai low cost carrier. Karena kalau maskapai yang low cost ini kan memang kebanyakan diminati oleh masyarakat kalangan tertentu. Tapi kalau masyarakat golongan kelas menengah ke atas rata-rata ngambil full service carrier, di mana mereka juga kemungkinan besar masih tidak terganggu dengan daya beli dan sebagainya. Tiket ke Surabaya 3 juta jadi 3,9 juta. Medan 4,3 jadi 5,9 juta. Lalu Manado yang paling gawat juga 6,7 jadi 8,3 juta untuk pulang pergi Mas Enggar. Nah, jadi ini kan apa ya, menjadi problem tersendiri buat teman-teman terutama di destinasi untuk mempromosikan pariwisata daerah mereka. Nah, kemudian masalahnya bukan cuma di tiket pesawat domestik saja, tapi kenaikan harga BBM juga sudah mulai memengaruhi aktivitas di desa di aktivitas di berbagai destinasi wisata. Kami baru mendapatkan laporan dari rekan-rekan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kita tahu ini terkenal dengan wisata ekoturism di mana banyak sekali wisatawan mancanegara, wisatawan asing terutama Amerika dan Eropa yang datang ke sana untuk melihat penangkaran orang utan. Nah, untuk masuk ke daerah penangkaran orang utan, mereka menggunakan kapal kelotok yang menyusuri sungai. Nah, kapal-kapal kelotok ini mereka sekarang mengalami masalah dengan adanya peraturan baru dari pemerintah atau dari pengusaha SPBU, kita juga belum tahu dari mana asalnya, tapi pengusaha kapal kelotok tidak boleh membeli lagi bahan bakar dengan menggunakan galon, Mas. Jadi biasanya selama ini mereka sudah menggunakan bahan bakar non subsidi. Mereka menggunakan bahan bakar industri yang notabene tidak disubsidi oleh pemerintah. Nah, biasanya mereka ini membeli dengan menggunakan galon untuk diangkut ke kapal kelotoknya mereka. Lalu mereka untuk perjalanan kurang lebih sekitar rata-rata 3 sampai 4 hari, mereka perlu 60 sampai 80 liter bahan bakar. Nah, sayangnya dengan kondisi sekarang ini mereka tidak boleh ya, tidak bisa menggunakan apa namanya galon untuk mengisi bahan bakar sehingga mereka terpaksa harus membeli dari pengecer gelap. Nah, sedangkan pengecer ini membeli bahan bakar dari SPBU resmi dan pengecer-pengecer ini bisa menggunakan mobil tampungan, mobil penampung untuk membeli bahan bakar industri. Jadi sehingga ketika mereka membeli lewat pengecer-pengecer gelap, akhirnya mereka harus membayar dengan harga lebih mahal. Jadi contoh kalau harga BBM yang mereka gunakan so far selama ini 24.500 sampai 28.000, ketika mereka membayar ke pengecer gelap, mereka harus menambahkan sejumlah uang eh, hampir 600.000 untuk beli 20 liter BBM. Nah, jadi teman-teman pengusaha kapal baik di beberapa destinasi ini mengalami masalah dengan kondisi seperti ini, Mas.
Baik, berarti bukan hanya tiket pesawat ya Bu ya, transportasi untuk menuju ke sejumlah destinasi wisata seperti tadi Perahu Kotok dan juga bahkan ada juga yang mungkin destinasi wisata yang eksotik memang terjadi dan juga ada di pedalaman-pedalaman gitu ya Bu ya. Betul. Jadi yang terpengaruh bukan cuma transportasi udara saja dengan kenaikan harga aftur dan impor segala macam yang memang kita sekarang sedang melemah kondisi rupiah, tapi juga bahan bakar terkait dengan transportasi laut, transportasi sungai, transportasi darat. Ini juga terpengaruhkan BBM kita juga sudah naik sehingga harga-harga apa namanya transportasi darat baik juga bus, kendaraan sewaan itu juga mengalami kenaikan. Nah, masalahnya lagi adalah pengusaha transport ini somehow bukan pengusaha travel agent. Ini kan dua instansi yang berbeda, dua stakeholder yang berbeda. Sehingga ketika teman-teman travel agent sudah menerima reservasi dari penumpangnya atau dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mereka sudah quote dengan harga yang sudah dikomit jauh-jauh hari. Tapi ketika dilakukan reservasi ke vendor-vendor tertentu, nah ini ada kenaikan. Jadi ya teman-teman travel agent terpaksa harus menanggung rugi karena teman-teman travel agent ini kan sudah komit harga tertentu ke klien-kliennya masing-masing. Oh, nah, Bu, apakah fenomena ini itu udah diantisipasi sebelumnya oleh Astindo sendiri dan teman-teman travel agent sendiri gitu Bu? Sama sekali tidak diantisipasi karena kita tadinya kan berpikir karena waktu itu kan informasi pemerintah BBM tidak akan naik. Tapi ternyata BBM-nya naik mendadak dan kemudian juga ada peraturan yang tadi tidak boleh mempergunakan galon untuk membeli BBM untuk kapal wisata. Sementara di pinggir sungai atau di dermaga pun juga tidak ada SPBU. Nah, jadi bayangkan saja ini destinasi yang sudah sangat terkenal, destinasi yang sudah dikenal dunia, Julia Roberts, Bill Clinton pernah ke sana, tapi sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada perencanaan untuk membangun SPBU di dermaga ataupun di pinggir sungai. Seharusnya kan dengan kondisi destinasi yang sudah begitu terkenal, destinasi yang sudah memang bisa dipastikan mendatangkan devisa untuk negara kita, sudah harus ada perencanaan jangka panjang untuk membangun SPBU untuk kapal-kapal kelotok seperti ini. Oke. Eh, Terkait dengan adanya fenomena BBM yang berpengaruh juga ke beberapa transportasi khususnya untuk wisata sendiri. Dari Astindo sendiri udah melakukan langkah apa aja sih Bu kalau boleh tahu Bu? Jadi teman-teman di Kalimantan Tengah sudah berkoordinasi dengan Pemda setempat supaya tidak berkepanjangan. Karena kan peraturannya juga nggak tahu munculnya dari mana, kemudian siapa yang mengatur dan sebagainya, sehingga mereka perlu berkoordinasi dengan Pemda. Karena ini menjelang high season, Mas. Kalau di sana high seasonnya bulan Mei sampai Agustus, Juni, Juli, Agustus itu kan liburan summer holiday untuk sebagian negara, terutama Eropa, Amerika, Middle East, dan ini adalah Eropa, Amerika ini adalah pasar terbesar untuk pariwisata di Kalimantan Tengah. Jadi sebelum Oke. sebelum mumpung masih ada waktu dari Mei sampai ke Juni, jadi mereka mengusahakan untuk bisa mencari solusi untuk masalah BBM ini. Itu berpengaruh terhadap ini nggak sih Bu, peminat ataupun lonjakan wisatawan dari mancanegara ke Indonesia? Kalau minatnya sih nggak berpengaruh, tapi mungkin sekarang yang menjadi masalah adalah konektivitas pesawat. Karena kondisinya masih on and off dan masih kita monitor terus, beberapa maskapai sudah mulai beroperasi secara reguler, walaupun dengan mengurangi kapasitas pesawat ataupun mengurangi frekuensi penerbangan. Cuma harapan kami tentunya dengan kondisi yang so far kelihatannya aman, tentram, semoga kedepannya juga akan semakin baik dan maskapai tentunya juga akan menambah penerbangan sesuai dengan minat wisatawan. Karena tadi seperti saya bilang, kalau misalkan bulan Juni sampai bulan Agustus ini kan summer holiday-nya beberapa negara diharapkan tidak mempengaruhi appetite mereka untuk traveling. Kalau appetite traveling, saya yakin mereka pasti masih ada appetite traveling dan terutama wisatawan dari Eropa, Amerika itu terbiasa untuk merencanakan perjalanan mereka jauh-jauh hari. So we hope mereka hanya akan mereroute atau mereschedule tapi tidak membatalkan perjalanan mereka. Jadi tentunya harapannya maskapainya akan terbang, pasti akan terbang, tidak ada reschedule pesawat, reschedule penerbangan yang bisa membatalkan rencana liburan mereka. Oke. Terakhir Ibu, selain harapan juga memang ada ya beberapa dampak juga ke travel agent seperti BBM itu untuk destinasi di beberapa wilayah di Indonesia sendiri kan memang belum
terkoneksi dengan baik ya Bu ya, khususnya di pesawat harus transit dulu di mana seperti itu, apakah juga berpengaruh terhadap di travel agent sendiri Bu? Iya, ini menjadi masalah ketika kita sebetulnya mempromosikan satu destinasi karena mau suka tidak suka kita memang harus bergantung kepada connectivity itu sendiri dan sebetulnya bisa kita atasi kalau misalkan transportasi darat di Indonesia ini sudah apa namanya sudah mumpuni ya, sudah cukup baik. Seperti contoh misalkan di Jawa dengan adanya infrastruktur jalan tol yang terkoneksi dari satu kota ke kota lain. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman travel agent untuk membuat paket-paket wisata. Jadi teman-teman travel agent untuk mengatasi harga tiket pesawat yang menjulang tinggi, kita juga sudah membuat paket-paket apa namanya? Land tour, kemudian juga overland, lalu juga menggunakan kereta api. Kita punya kerjasama dengan kereta api. Nah, kita harapannya ke depannya teman-teman juga bisa memanfaatkan konektivitas darat yang sudah cukup baik di berbagai tempat. Sayangnya belum merata ya Mas ya. Nah, di beberapa tempat masih belum merata, jalan tolnya masih ada yang bolong-bolong, jalan tolnya masih ada yang kurang aman. Nah, ini harus diperbaiki oleh pemerintah karena menurut saya dan teman-teman pengusaha travel agent, kita itu punya potensi yang luar biasa kalau kita lihat Tiongkok dengan konektivitas mereka menggunakan kereta cepat, kereta api, lalu juga jalan tol yang terhubung dengan sangat baik antar kota, antar provinsi, jalanannya nggak ada yang bolong sama sekali, rest area yang terpelihara dengan baik, dan memang mereka ingin sekali menggiatkan pariwisata domestik di negara itu sendiri. Jadi, kalau kita bisa mempunyai infrastruktur yang sangat baik untuk mendukung pengembangan pariwisata Indonesia, saya juga yakin Indonesia pastinya akan bisa nggak melulu bergantung kepada wisatawan mancanegara yang ketika ada kondisi geopolitik atau kondisi perang seperti ini akhirnya mempengaruhi kedatangan mereka ke Indonesia, tapi kita bisa menggantungkan apa pendapatan kita dari teman-teman dari masyarakat Indonesia sendiri. Pastinya kan juga kalau long weekend kayak begini kita bisa nih pergi nih ke Semarang, cuma nyetir 5 jam gitu kan, 4 hari 3 malam. Itu mestinya bisa dilakukan nggak cuma di Jawa saja, tapi di berbagai pulau di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atas waktunya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, memang selain dengan kenaikan harga BBM, gejolak geopolitik internasional yang mempengaruhi destinasi wisata, dan yang menarik tadi baru informasi memang beberapa turis mancanegara high seasonnya memang di bulan-bulan Juli Agustus ya Bu ya. Berarti masih ada Betul. waktu sekitar 2 bulanan untuk memperbaiki ekosistem pariwisata yang ada di dalam negeri ini sebagai pendapatan negara di bangsa kita sendiri. Terima kasih banyak Ibu Pauline Soeharno Terima atas waktunya. kasih. Sehat selalu ya Ibu ya. Amin, terima kasih.